الذي جعلنا في روضة من رياض الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أبي الزهراء فاطمة وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. اللهم أنزل علينا رحمة والبركة والسلامة والعافية والصحة علينا أجمعين يا الله يا مجيب السائلين. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Nah, ini masih perdana. Alhamdulillah. Ini bersyukur kita kepada Allah. Pada subuh hari ini diberi kesempatan, kekuatan. Mudah-mudahan semua amal kebaikan kita, ketaatan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berselawat kepada Rasulullah, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Khatamil Anbiya wal Mursalin, penutup para Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya baru di periode pengurus baru ini dipercaya menjadi bidang dakwah Masjid Az-Zikron. Alhamdulillah, saya sudah lama juga tinggal di daerah Pring ini. Mulai dari 2017 sudah di sini. Berkat kesempatan yang diberikan oleh ketua kita Bapak Priyansyah, kemudian Bapak Haji selaku wakil masjid, dan seluruh jamaah-jamaah pengurus yang lain. Nah, saya sudah mencari beberapa teman-teman yang mengisi di masjid kita ke depan. Apakah itu di kajian malam, yaitu Rabu malam Kamis, atau di kajian subuh Ahad. Ya. Di sini di antara lain yang sudah bersedia mengisi di masjid kita, yang pertama di Rabu malam pekan pertama akan diisi oleh Ustadz Haji Ibnu Al-Hafiz LCMA. Beliau nanti akan membahas khusus fikih ibadah. Jadi silahkan ditanyakan tentang bagian ibadah pada saat nanti kajian dengan beliau. Kemudian di pekan kedua akan diisi oleh Dr. Hasbullah LCMA. Beliau ini akan mengisi fikih muamalah. Apa saja yang berkaitan dengan muamalah, jual beli, riba, apa saja yang diharamkan dalam transaksi. Nah, silakan siapkan pertanyaan. Adapun di pekan yang keempat ini akan diisi oleh Dr. Muhammad Hidayat SHI MSc. Beliau ini akan mengisi nanti tentang maqasid syariah. Kita ini kan orang bersyariah, tapi ada sebagian kita tidak tahu nih apa syariah kita dan apa tujuan syariah kita, apa yang terkandung dari syariat-syariat yang kita amalkan sehari-hari atau yang diperintahkan oleh syariat kita. Nah, ini akan dibahas oleh Dr. Muhammad Hidayat nanti. Adapun pada pekan yang keempat, setiap Rabu malam itu akan diisi oleh Abuya Dr. Haji Mawardi Soleh LCMA. Nah, beliau kalau di Pekanbaru ini diangkat oleh wali kota adalah mufti kota Pekanbaru. Nah, dan beliau sudah bersedia
setiap Rabu malam pekan keempat mengisi di masjid kita, dan ini rutin. Ya, bagi kita yang punya kesempatan, yang punya waktu luang, ini kesempatan emas menurut saya. Karena jarang-jarang beliau mau di kajian rutin. Apalagi di masjid kita ini agak masuk ke dalam, tapi beliau mau. Ini jangan disia-siakan kesempatan mahal ini. Kalau bisa siapkan semua pertanyaan, karena beliau mufti. Tapi beliau minta sama saya untuk mengisi kajian dendamnya itu adalah tentang ayat-ayat hukum. Jadi materi beliau nanti adalah tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Nah, itu materi beliau yang disampaikan ke kita. Adapun pertanyaan dari kita itu bebas nanti. Nah, ajak jamaah, ajak saudara, ajak warga kita, ajak apalagi teman-teman kita, siapa lagi, keluarga kita, ajak semua untuk hadir di sini. Adapun di kajian ahad itu kan pertama akan diisi oleh Habib Fahil Al-Aidarus. Beliau bertemu Rasulullah SAW dan akan menjelaskan tentang perjalanan akhirat. Pekan yang kedua akan diisi oleh Dr. Suwandi SPD MPD. Ini dai aksi industrial. Beliau memang ahli di bidang sirah nabawiyah. Jadi kalau sirah itu sudah khatam beliau. Dari awal sampai habis itu sudah khatam. Maka kita minta di subuh yang kedua beliau tetap ngisi di masjid kita ini dan akan memberikan kajian tentang sirah nabawiyah. Adapun pada pekan yang ketiga akan diisi oleh Dr. Al-Fitri LCMA, dosen UIR. Beliau akan mengisi tentang akidah Asy'ariyah atau akidah Aswaja, tentang akidah. Pekan yang selanjutnya akan diisi, pekan yang keempat, oleh saya sendiri membahas tentang tasawuf. Dan pekan yang kelima diisi oleh Dr. Zul Ikromi LCMA, dosen UIN, dosen hadis, ketua Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Beliau akan mengisi tafsir hadis. Seharusnya jadwal awalnya saya pekan kelima. Pekan kelima saya, pekan keempat beliau. Tapi karena beliau terlalu padat jadwalnya, akhirnya kata beliau tunggu di pekan keempat biar saya di pekan kelima. Jadi jamaah silakan hadir, pergunakan kesempatan yang mulia ini, yang sangat berharga ini, karena semua asatid, semua ustadz-ustadz yang kita undang, yang kita tetapkan kajian di masjid kita ini adalah semua ustadz yang sudah ahli di bidangnya masing-masing. Jadi bukan sembarangan ustadz. Kalau istilah pondok pesantren, ini pimpinan pondoknya ini. Kalau di bidang ilmu, inilah buya ilmunya ini. Tinggal kita datang, bawa tetangga kita, share semua kajian-kajian kita untuk hadir di sini. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini saya akan membahas apa itu tasawuf. Kita sering mendengar kajian tasawuf, kajian akhlak, atau ada juga namanya akidah akhlak. Ini dua kajian. Kalau akidah akhlak itu dua kajian yang berbeda. Akhlaknya lain, akidahnya lain. Adapun antara tasawuf dengan akhlak itu sama. Akhlak adalah berbicara tentang ilmu zahir kita, ilmu batin kita, bagaimana cara kita berakhlak dengan akhlak yang baik, apa saja sifat-sifat yang boleh ada di hati kita, apa saja sifat-sifat yang tidak boleh berada di hati kita. Makanya dalam ilmu tasawuf itu ada sifat yang tercela, ada sifat yang baik. Nah, itulah namanya pembahasan tasawuf atau pembahasan akhlak.
Jadi kadang ada jamaah ketika disebutkan kajian tasawuf takut Bapak Ibu. Mengapa takut? Karena kebayang yang namanya tasawuf itu tinggalkan dunia, fokus berzikir. Tinggalkan pekerjaan dunia, fokus suluk beribadat kepada Allah. Anda seperti itu dasar. Tasawuf itu adalah ilmu Bapak Ibu. Dia ilmu. Ilmu bagaimana cara kita membuang semua sifat-sifat yang tak baik dalam diri kita. Nah, itu disebutkan dengan tasawuf. Ilmu bagaimana kita hadir hati dalam sholat. Nah, itu tasawuf. Ilmu bagaimana ikhlas kita dalam beribadah. Itu tasawuf. Ilmu bagaimana kita tenang dalam beribadah. Itu tasawuf. Jadi orang yang mengamalkan ilmu ini disebut dengan sufi. Disebut dengan sufi. Jadi jangan takut, tasawuf dan akhlak itu ya sama. Tidak ada bedanya. Sehingga disebutkan oleh para ulama, memang tasawuf itu bermuara pada kategori ihsan. Jadi rukun agama itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Itu rukun agama. Ya, silakan dicek kembali hadis ketika malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Jibril itulah disimpulkan oleh para ulama 3 macam ini: Islam, iman, ihsan. Islam itu apa? Hukum-hukum syariat, sholat, puasa, haji, umroh, semua hukum syariat yang berkaitan dengan sholat, yang berkaitan dengan haji, yang berkaitan dengan umroh, yang berkaitan dengan zakat, yang berkaitan dengan harta, ini namanya hukum syariat. Maka masuk dalam kategori Islam. Iman, ya, masuk dalam kategori perkara-perkara yakiniat yang wajib kita yakini. Yakin pada Allah, apalagi yakin pada malaikat, yakin pada Nabi dan Rasul, yakin pada kitab-kitab Allah, ya kan? Yakin pada hari kiamat, yakin tentang qada dan qadar Allah. Nah, itu tentang keimanan, masuk dalam kategori iman. Nah, yang ketiga inilah jalurnya tasawuf, yaitu ihsan. Nah, ini yang akan kita bahas berterusan, berkelanjutan. Apa itu ihsan atau yang kita kenal dengan tasawuf? Disebutkan oleh para ulama di sini. Di antaranya adalah Habib Zain bin Ibrahim Bismi. Beliau ulama Aswaja. Dan alhamdulillah sampai sekarang beliau masih hidup. Menetap di Mekah. Semua ulama-ulama yang belajar sama beliau masih menetap sekarang di Mekah. Banyak santrinya, banyak muridnya. Apa kata beliau? Ihsan itu adalah iqamul ibadah wa adawaiha ala wajhihal ma'mur. Menyempurnakan ibadah dan kewajiban-kewajibannya atas bentuk yang diperintahkan oleh Allah. Kita beribadah nih sesuai tak dengan perintah Allah. Apa saja yang mesti kita sempurnakan dalam ibadah kita, nah itu namanya ihsan. Di antaranya mesti kita khusyuk dalam sholat, nah itu pelengkap ibadah kita. Mesti kita hadir hati dalam sholat kita. Mesti ibadah kita ini ikhlas. Mesti ibadah kita ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun amalan tanpa tunduk pada Allah itu tidak berguna dan gak akan
Bisa-bisa jangan yang dimuliakan oleh Allah, doa kita pun tidak diterima oleh Allah. Mengapa tidak diterima oleh Allah? Kita minta sama Allah tapi tidak tunduk pada Allah, tunduk pada syaitan, tunduk pada iblis, tidak tunduk pada Allah. Nah, ini gak akan diterima ibadah kita dan gak akan berguna. Sehingga kata para ulama, supaya hadir ihsan dalam diri kita, gimana caranya? Yang pertama, istihdharul jalalillah wa 'azamatihi fi qalbi. Hadirkan keagungan Allah dalam hati kita. Yang kedua, wasyuhudu ru'yatihi li kulli ahadin. Nah, masukkan di hati kita bahwa Allah itu menyaksikan kita fi sukunihi wa harakatihi, baik gerakan kita, perbuatan kita, wa aqwali, perkataan kita, wa af'ali, perbuatan kita, wa sukunihi, tetapnya kita, semua gerakan kita dipantau oleh Allah. Yang pertama, masukkan di hati kita Allah itu maha agung, Allah itu maha yang segala maha-mahanya, Allah itu punya sifat-sifatnya yang baik, punya sifat-sifatnya yang mulia. Masukkan di hati kita. Yang kedua, masukkan di hati kita bahwa semua tindakan yang kita buat ini dipantau oleh Allah. Nah, orang kalau di hatinya dia terus hidup bahwa gerakannya, semua ucapannya, perbuatannya dipantau oleh Allah, saya yakin gak akan berani dia bermaksiat. Saya yakin gak akan berani dia tinggalkan perintah-perintah Allah, karena dia takut. Mengapa takut? Karena dipantau oleh Allah. Saya tidak sholat, gak berani tidak sholat karena Allah pantau saya. Saya berjudi, tidak berani saya berjudi karena Allah pantau saya. Mabuk-mabuk tidak berani, mengapa? Allah pantau saya. Berzina tidak berani, kenapa? Allah pantau saya. Apalagi berjudi, semua perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, tidak akan berani kita buat. Mengapa tidak berani? Karena Allah pantau saya, karena Allah terus memantau kita. Nah, menghadirkan dalam diri kita bahwa kita ini dipantau oleh Allah, ini sebagaimana anjuran Nabi SAW dalam hadisnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi, diantaranya adalah anta'budallah ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kata Nabi Muhammad, beribadahlah kalian engkau seolah-olah engkau melihat Allah. Apabila engkau tak sanggup melihat Allah dalam ibadahmu, maka bayangkan bahwa Allah melihatmu. Level yang pertama, beribadahlah karena Allah memantau kita, karena Allah melihat kita. Atau kita melihat Allah, tidak sanggup, tidak bisa. Kita semua rata-rata tidak mampu seperti ini dalam beribadah, tapi melihat Allah tidak mampu. Gimana cara melihat Allah? Kita tidak kenal Tuhan, kita tidak kenal Allah. Seperti apa Allah yang akan kita lihat dalam sholat kita? Nah, ini yang membuat kita bingung. Mengapa? Karena Allah itu perkara imaniyat, perkara yang kita yakini, perkara yang kita imani. Allah itu tidak bisa dipegang, karena yang bisa dipegang itu makhluk berarti. Allah itu tidak bisa dilihat, yang bisa dilihat berarti makhluk. Allah itu tidak bisa dirasa, tidak bisa dicium. Setiap yang bisa didapati oleh panca
indera manusia, wallahu laisa kadzalika. Allah tidak seperti itu. Yang bisa didapati oleh panca indera manusia berarti itu manusia. Yang bisa didapati oleh panca indera makhluk berarti itu makhluk, bukan Allah. Lalu Allah yang seperti apa yang mesti kita lihat dalam sholat kita yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW? Nah, ini ditafsirkan oleh para ulama. Di antaranya adalah makna melihat Allah adalah melihat lafaz Allah. Melihat lafaz Allah. Pernah tidak jamaah kita di sini ngikut tariqah Naqsabandiyah? Ada nggak jamaah ngikut tariqah Naqsabandiyah di sini? Nggak ada. Saya sudah lama baca, pada saat masuk ke Jalan Beringin ada pamflet besar tertulis Majelis Tariqah Naqsabandiyah, tapi saya tidak tahu tempatnya di mana dan saya tidak pernah ke sana. Padahal saya orang Tariqah Naqsabandiyah. Di ujung sana ada ya? Jalan Karya Mandiri. Di ujungnya? Ya. Belum sempat saya ke sana. Padahal saya orang Tariqah Naqsabandiyah. Saya berguru sama Abu Mudi Samalanga, Syekh Haji Hasan Al-Basri. Syekh Haji Hasan Al-Basri muridnya Abun Abdul Aziz Al-Mantiqi, murid sekaligus guru sekaligus menantunya. Syekh Abun Abdul Aziz ini muridnya pertama Abuya Mudawali Al-Khalidi. Abuya Mudawali Al-Khalidi, ulama besar Aceh, kemudian Abun Abdul Aziz, kemudian Syekh Hasan Al-Basri, baru saya dapat tariqah dari Syekh Hasan Al-Basri. Abuya Mudawali Al-Khalidi itu berguru tariqah Naqsabandiyahnya ke Batu Besurat. Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, Syekh Abdul Ghani. Kuburannya masih ada sampai sekarang. Karena Syekh Abdul Ghani ini berjumpa dengan Abuya Mudawali. Abuya Mudawali dari Aceh ke sini belajar tariqah selama 40 hari, kemudian diberi tariqahnya, bawa pulang tariqah ini ke Aceh, kata beliau. Dibawa pulang. Sebelum pulang dititipkanlah satu anak laki-laki oleh Syekh Abdul Ghani. Nah, ini anak pertama saya, silakan bawa pulang ke Aceh. Ajarkan dia sampai dia alim, nanti baru kembalikan dia ke sini. Dikirimlah anaknya ke Aceh. Setelah betul-betul alim belajar sama Abuya Mudawali, baru dikembalikan ke Kampar sini. Siapa nama anak saya Abdul Ghani? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Saya pun sudah lupa. Nah, itu benar. Itu jalur tariqahnya. Jadi jalur tariqah saya adalah tariqah Naqsabandiyah. Jadi dalam tariqah Naqsabandiyah ibadahnya melihat Allah. Arti melihat Allah, bayangkan lafaz Allah di hati kita, berzikir supaya mungkin bayangkan lafaz Allah. Jadi hadis Nabi ini, beribadahlah seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, pada saat kita sholat, di mana tempat jatuhnya dahi kita nanti, di situ bayangkan lafaz Allah tertulis sangat indah dengan tinta berwarna emas. Bayangkan seperti itu. Mengapa? Supaya pikiran kita tidak kosong. Maka dalam sholat itu, dalam beribadah itu tidak boleh kosong pikiran. Mengapa demikian?
kemudian kalau sholat dan pikirannya kosong, inilah pintu masuknya syaitan. Dibawanya pikiran kita kemana-mana. Akhirnya kebayang pekerjaan kita, kebayang bisnis kita, kebayang apalagi dunia-dunia, kebayang masalah kita, kebayang hutang, semua kebayang dalam sholat. Apa yang terjadi? Sudah 3 rakaat, tidak terasa 3 rakaat. Kok cepat kali imamnya? Padahal bacanya panjang. Mengapa cepat? Karena pikiran kita sedang dibawa oleh setan. Tidak terasa sudah duduk tahiyat awal, tidak terasa sudah duduk tahiyat akhir, tidak terasa sudah salah sebentar. Karena pikiran kita dibawa oleh setan. Nah, inilah caranya setan menghilangkan khusyuk dalam ibadah kita. Makanya kita harus pakai pikiran dalam sholat kita. Gimana cara pakai pikiran? Itulah salah satunya paling tinggi derajatnya. Bayangkan lafaz Allah tadi. Ustaz, tidak sanggup kami seperti itu. Nah, kalau tidak sanggup, kata para ulama, cukup fokus pikiran kita pada gerakan sholat kita, pada bacaan sholat kita. Setelah ini apa lagi saya buat ruku? Nanti di ruku apa bacaannya? Setelah ruku apa lagi? Tidak. Setelah tidak apa lagi? Sujud. Setelah sujud apa lagi? Duduk antara 2 sujud. Itu bayangkan dalam sholat kita. Biar sholat kita sah. Makanya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, menghafal rukun sholat itu lebih baik dalam sholat daripada di luar sholat. Itu lebih baik. Ingat semua gerakan kita dalam sholat. Yang pertama, ini cara kita memakai pikiran dalam sholat. Yang kedua, ini cara paling mudah bagi kita untuk mengingat rukun-rukun sholat. Saya yakin apabila jamaah mempraktekkan ini, nggak akan lupa lagi rukun sholat. Nggak akan lupa lagi. Mau nggak kita hitung rukun sholat Bapak Ibu? Mau nggak kira-kira? Ada berapa rukun sholat? Ada? 12 atau 13? 13. Mana sepakat? Sepakat 12 atau sepakat 13? 13 ya. Baik, kita hitung yang pertama. Niat. Yang kedua, berdiri dulu, baru takbiratul ihram. Artinya tidak boleh takbiratul ihram lari-lari, tidak boleh berdiri dulu. Berdiri. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, Al-Fatihah. Ini bayangkan ibu-ibu ini. Keempat, Al-Fatihah. Kelima, ruku. Kan mudah ingatnya nanti dalam sholat itu. Yang keenam, tidak. 7, sujud. 8, duduk antara 2 sujud. 9, yang mana? Tahiyat awal rukun. Kalau tahiyat awal rukun, nanti suku tidak sah sholat kita. Apa yang ke-9? Ada yang bisa jawab? Ini Pak Haji belum bisa jawab, pasti untuk ceramah beliau ini. Ini hadiahnya nih, amplop ceramah subuh ini dikasih kalau bisa jawab. Apa yang ke-9? Tapi yang amplopnya aja duitnya bisa. Ini mati. Apa itu? Yang tidak sudah. Nah, yang mana? Kemaninan. Enggak. Ada tasawuf yang akhir. Duduk tasawuf akhir itu ke-9. Amplop kosong. Itulah cara kita membayang rukun. Berarti duduk tasawuf awal itu bukan rukun. Membaca tasawuf awal bukan rukun. Baca selawat Nabi pada tasawuf awal bukan rukun.
Yang rukun yang ke-9 itu duduk tasyahud akhir. Nah, itu rukun. Seperti apa posisi duduk tasyahud akhir? Nah, itu harus pahami. Jangan sama seperti duduk tasyahud awal, karena itu rukun. Yang ke-10 cepat kali 13. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Tadi duduk, sekarang baca tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu bacaan itu rukun. Karena ini bacaan rukun, maka mesti dijaga hurufnya, mesti dijaga tasdidnya, sama seperti baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah hilang satu tasdid, Anda sama baca Al-Fatihah. Hurufnya kebalik menjadi huruf lain, itu tidak sah Al-Fatihah kita, karena itu rukun. Kurang-kurang fasih sedikit, itu masalah. Selama tidak menggantikan ke huruf yang lain. Maka baca tasawuf itu mesti kita perhatikan, gak boleh cepat-cepat. Ada itu lupa-lupa itu sholawat cepat itu hilang tasdidnya. Nah, itu berarti yang ke-10 membaca tasawuf akhir. Jangan awal lagi. Tasawuf akhir. Yang ke-11 sholawat Nabi. Setelah baca tasawuf sholawat dulu. Nah, itu rukun. Yang ke-12 apa? Salam pertama assalamualaikum. Salam kedua sunnah. Yang terakhir yang ke-13 tertib. Saya ngapalnya dalam sholat, maka saya tidak lupa-lupa. Tinggal ditanya yang ini rukun berapa, bisa saya jawab secepatnya. Mengapa? Saya ingat itu dalam sholat. Saat saya takbir Allahu Akbar itu, saat saya baca Al-Fatihah ini rukun, berarti doa kita semua. Ruku ini rukun, i'tidal rukun, sujud rukun, duduk antara dua sujud rukun, duduk tasawuf awal ini sunnah. Setiap perbuatan yang kita buat dalam sholat kita bayangkan seperti itu, atau minimal. Nah, inilah cara kita menghafal rukun dalam sholat, atau minimal cukup membayangkan setelah ini apa lagi yang saya buat setelah ini. Nah, itu cara. Nah, itu level yang pertama kata Nabi, bahwa beribadahlah seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, bayangkan lafaz Allah tadi. Tidak sanggup seperti ini, maka kata Nabi, cukup membayangkan bahwa Allah memantau kita. Nah, perbuatan yang sedang kita buat sholat ini itu dipantau. Orang kalau membayangkan gerakannya dipantau oleh Allah, mungkin dah dia sholatnya cepat-cepat, gak mungkin. Pasti dia mau perbuatannya yang sempurna. Sama seperti kita, contohnya seperti ini Bapak. Ada lomba sholat di sekolah. Ada juri yang menilai, disuruhnya kita sholat satu persatu. Pas giliran kita sholat dan dipantau oleh juri kita sedang sholat ini, dinilai kira-kira gimana gerakan kita. Pasti kita buat sebaik mungkin. Gerakan kita sebaik mungkin, posisi ruku kita, posisi sujud kita buat sesempurna mungkin. Mengapa? Karena dipantau. Apalagi yang memantau kita itu adalah Allah. Maka lebih lagi afdol kita buat yang sangat sempurna. Karena Allah itu Thayyib, Maha baik, dan Allah akan terima yang baik-baik. Nah, semua yang diberikan oleh Allah yang terbaik, ke siapa diberikan oleh Allah? Ke orang-orang yang baik. Maka jadi orang baik akan diberikan yang baik-baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu Pak Haji? Masih 20 menit.
20 menit lagi. Ada kita lanjutnya yang jawab diskusi. Boleh. Nah, boleh. Nah, ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Apa yang mau ditanyakan? Boleh. Kalau ayat awal tadi kan sunat besar ya. Ayat awal itu sunat kan? Ya. Jadi yang mau saya tanya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ayat awal itu sunat, umpamanya tertinggal sama kita, masih sah sholat kita? Nah, baik. Karena ini sunnah. Nah, ini mesti kita pahami secara fikih ibadah. Nah, nanti ini akan dibahas lagi dalam bab fikih ibadah oleh Ustadz Ibnu Hafiz. Silakan ada. Tapi karena ini diskusi, ada pertanyaan saya akan menjelaskannya. Baik. Apabila kita meninggalkan yang bukan rukun ya, apabila kita meninggalkan yang bukan rukun dalam sholat kita, apakah sholat kita harus diulang, batal, atau rukunnya saja yang harus diulang? Kan begitu. Contohnya seperti ini, contohnya sholat asar. Sholat asar yang seharusnya itu Bapak Ibu, kita duduk tasawuf awal. Saya praktekkan. Yang seharusnya kita duduk tasawuf awal. Tapi lupa. Akhirnya kita langsung berdiri. Allahu Akbar. Berarti sudah masuk ke rukun yang ketiga. Yang kita tinggalkan adalah sunnah. Pada saat kita sudah masuk ke rukun yang lain, nggak boleh lagi kembali pada yang sunnah. Nggak boleh lagi kembali. Apabila kita sudah berdiri masuk ke rukun rakaat ketiga, tinggal tasawuf awal tadi, duduk tasawuf awal tadi yang sunnah, kemudian kita kembali lagi duduk. Batal sholat, batal. Mengapa batal? Dia tinggalkan wajib kembali kepada yang sunnah. Itu tidak boleh. Saya melihat masih banyak goring masjid seperti ini. Ketika dia sholat zuhur contohnya, lupa duduk tasawuf awal, akhirnya sudah berdiri tegak. Jamaah di belakang, subhanallah. Ada jamaah tidak berdiri, masih duduk juga. Subhanallah. Sudah 3 kali imamnya tidak mau duduk. Akhirnya ada jamaah bilang, Ustaz lupa tasawuf awal. Ada jamaah yang bilang kayak gitu. Ini kalau jamaah paham fikih, dia ikut imam. Kalau jamaah paham fikih, dia ikut imam. Langsung berdiri bersama imam. Karena apabila ketika jamaah mengucap subhanallah, imam kembali duduk, batal sholat semuanya. Tak boleh. Karena yang kita tinggalkan itu adalah rukun. Yang kita tinggalkan itu adalah sunnah, bukan rukun. Lalu kalau yang sunnah yang kita tinggalkan tadi, gimana caranya? Cukup nanti sujud sahwi sebelum salam. Nah, itu caranya. Kalau yang kita tinggalkan bukan rukun, cukup diganti dengan sujud sahwi. Bisa Bapak Ibu sujud sahwi? Bisa? Apa perlu saya praktekkan? Saya praktekkan seperti ini. Ini duduk tasawuf akhir. Nah, karena kita mau sujud sahwi nanti, duduknya seperti duduk tasawuf awal. Baca tasawufnya, doa tasawufnya, kemudian baca selawat Nabi sampai selesai. Jangan langsung salam. Sebelum salam, sujud 2 kali. Sujud pertama. Sujud sekali lagi. Sujud kedua. Baru setelah itu rubah posisi duduk tasawuf lagi. Baru salam. Assalamualaikum. Ini namanya sujud sahwi.
Jadi sebelum sujud itu posisi kaki kita Ya, seperti duduk tasyahud awal. Ya, karena setelahnya kita ada duduk sujud ada sujud sahwi. Nah, itu dia caranya. Jadi sujud sahwi itu dua kali, sama seperti sujud pada umumnya. Satu lagi, kalau tadi yang kita tinggalkan adalah perkara sunnah. Sekarang gimana caranya kalau yang kita tinggalkan rukun? Sami juga. Tidak mampu. Kalau rukun yang kita tinggalkan tidak mampu diganti oleh sujud sahwi, harus diulang. Bukan ulang sholat, tapi ulang rukun. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Kita sedang rukun nih, Allahu Akbar. Ternyata ingat di rukun bahwa kita belum baca Al-Fatihah tadi, ya kan? Keingat bahwa belum baca Al-Fatihah, padahal Al-Fatihah itu rukun. Nah, berarti dari rukun berdiri kembali, baca Al-Fatihah. Nah, itu cara mengulang kalau rukun yang kita tinggalkan. Kembali lagi baca Al-Fatihah. Selesai baca Al-Fatihah, rukun lagi. Setelah rukun lagi, ya tidak langsung lanjut seterusnya. Jadi tidak perlu harus ulang takbir lagi, tidak perlu, karena kita masih di dalam sholat. Atau bahkan gini, kita sedang duduk nih, duduk tasyahud awal contohnya, atau duduk antara dua sujud contohnya. Di duduk ini keingat tadi lupa ruku, tinggal kembali ruku. Setelah ruku i'tidal baru sujud kembali. Itu cara mendapati rukun yang kita tinggalkan apabila kita masih pada rakaat yang sama. Paham tak kira-kira apa itu? Ustaz gimana? Kalau ingatnya sudah sholat Ustaz, rukun itu tinggal ingatnya sudah salam gitu. Ya. Baik. Nah, ini berarti ingatnya setelah sholat. Nah, tadi berarti yang pertama sudah kita bahas, kalau yang kita tinggalkan sunnah. Yang kedua sudah kita bahas, kalau tinggal rukun dan kita masih di rakaat yang sama. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita tinggal rukun tapi keingatnya setelah kita rakaat yang berbeda? Contoh di rakaat kedua contohnya kita lupanya ruku tadi atau lupa baca Al-Fatihah, sedangkan kita sudah pada rakaat yang ketiga, ya. Rakaat kedua tadi lupa baca Al-Fatihah, kita sudah di rakaat ketiga ini. Gimana cara mengulangnya? Maka kata para ulama tidak perlu diulang, tapi rakaat ketiga ini hitungannya rakaat kedua. Maka nanti sholat kita apabila isya berarti 5 rakaatnya. Rakaat pertama sah, rakaat kedua tidak sah, karena tinggal rukun tadi. Rakaat ketiga ini dihitung rakaat kedua. Maka kita sholatnya tambah 1 rakaat. Kenapa tambah 1 rakaat? Karena yang tadi rakaat kedua tadi tidak sah. Lalu kalau tinggal rukun dan keingat kita sudah selesai sholat, sudah di luar sholat baru keingat bahwa tadi lupa saya buat entah duduk tasyahud akhir, entah baca tasyahud akhir, maka silakan takbir kembali. Apabila masih duduk dan jarak antara sholat dengan keingatnya belum jauh dan belum lama, silakan takbir kembali. Allahu Akbar, langsung duduk tasyahud akhir. Karena yang kita tinggalkan mulai tasyahud akhir, Al-Fatihah, rukun, setelahnya itu sudah sah. Langsung duduk tasyahud akhir, baca tasyahud akhir, selesai sudah salam assalamualaikum. Selesai. Cara mengulang. Apa ya? Paham dulu? Ada lagi pertanyaannya?
Yang tadi paham nggak kira-kira? Itu penting. Kalau imam kita paham, ini luar biasa. Karena beliau terus yang akan memimpin sholat kita. Saya sempat sholat, karena saya dulu imam juga, Pak Ibu. Imam di Masjid Raya Sultan Iskandar Muda, di Masjid Aceh di Ayedam. Pernah saya sholat asar, lupa saya lupa sunnah awal, lupa. Bahkan saya berdiri, Allahu Akbar. Baru di situ saya teringat, waduh lupa sunnah awal. Makmum di belakang dan teriak-teriak subhanallah subhanallah. Akhirnya ada makmum yang sebelah kiri, dia tidak mau berdiri. Akhirnya dia batal sholatnya, dia rusak sholatnya. Setelah dia rusak sholatnya, mereka bisik-bisik, waduh imam kita sholat, itu imam kita salah. Jamaah yang sebelah kanan itu ikut imam sampai selesai salam. Orang itu udah mulai sholat lagi. Selesai sholat saya, setelah saya berzikir, mereka selesai sholat, akhirnya dipanggil saya. Mereka itu berjenggot semua, setelahnya singkrang-singkrang semua. Buat jamaah yang kedua mereka akhirnya. Setelah sholat dipanggil saya, Pak Imam boleh bertanya, boleh silakan dulu kan. Berdiskusi bahasanya, ditanya tentang saya, gimana sholat Pak Imam tadi. Kalau ketika kami ingatkan dan duduk, itulah bedanya kita dengan saya dan kalian. Bedanya di mana? Saya paham, kalian tidak paham. Apa yang kami tidak paham, dengarkan. Saya berikan penjelasan. Saya jelaskan bahwa yang saya tinggalkan tadi bukan rukun. Akhirnya mereka pun pada saat itu baru tahu rukun sholat. Saya ulang rukun sholat dari awal sampai 13 itu yang mana-mana saja rukun. Mereka menganggap duduk dasar awal itu rukun, padahal dah itu rukun. Barulah mereka tahu berarti kami yang salah, yang batal sholat. Harusnya kami mengikuti imam. Maka apabila imam tidak salah, setelah kita ingatkan dan posisi imam sudah berdiri, jangan ingatkan lagi. Tunggu ikut imam, jangan ingatkan lagi. Karena apabila kita ingatkan imam dan kembali, malah batal sholatnya. Tapi ingatnya itu sebelum imam berdiri. Ketika imam mau bangun, anis itu ingatkan. Itu masih boleh duduk. Itu dia boleh. Paham ya? Boleh Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan awak, Ustaz, masalah dahi teralas, apakah ini membuat sholat tidak sah atau bagaimana? Jadi dalam sholat itu ada beberapa anggota yang mesti menempel langsung dengan tempat sholat kita. Itu wajib menempel langsung. Tidak boleh terhalang oleh benda yang lain. Di antaranya dahi kita. Dahi ini wajib menempel dengan tempat sujud. Apabila dahi itu dihalangi oleh benda yang lain yang dihitung pakaian kita, itu tidak sah. Seperti peci contohnya, kita sholat tapi dahi tertutup dengan peci. Kalau seperti ini kira-kira saya pakai peci, mungkin nggak dahi saya menyentuh dengan tempat sujud? Mungkin. Nggak mungkin. Karena semua dahi saya sudah tertutup, tidak sah sujud saya. Itu syarat sujud, dahinya itu harus menyentuh dengan tempat sujud. Tidak sah saya sujud berarti kalau seperti ini. Kalau dahi tidak menempel, tidak sah sujud. Sedangkan sujud salah satu rukun sholat, maka hasilnya tidak sah sholatnya karena kurang rukun. Nah ini harus diperhatikan juga oleh ibu-ibu yang pakai mukena. Jangan tertutup seperti ini.
Apabila masih ada celah sedikit, umpama seperti ini masih ada celah sedikit ini. Nah, masih kena, karena tidak wajib harus semua dahi menempel. Sedikit saja dahi kita menempel, nah itu sudah sah. Apalagi yang wajib bersentuh dengan tempat sholat langsung telapak tangan kita. Dua telapak tangan kita ini harus menempel langsung dengan tempat sholat. Apalagi dua telapak kaki kita. Jadi ini harus menempel langsung, telapak tangan harus menempel langsung, kaki harus menempel langsung. Dua yang tidak harus menempel dan boleh dihalangi, yaitu dua lutut boleh tertutup, telapak kaki tidak boleh, telapak tangan tidak boleh, ini tidak boleh tertutup. Walau contohnya saya sholat pakai lidah seperti ini contohnya. Ketika sujud ternyata jatuh lidah saya di tempat sujud kayak gini. Dan dia masih saya pakai, kain ini masih saya pakai. Nanti saya sujud di atas lidah ini. Nah itu tidak sah juga, karena ini dihitung penghalang berarti karena pakaian kita. Kecuali tidak saya pakai, saya taruh di tempat sujud seperti ini. Nah, saya sujud di atas ini sah. Nah ibu-ibu mesti perhatikan ketika sholat jangan langsung kena jatuh. Kan begitu. Apalagi mukenanya yang besar. Pas duduk langsung jatuh mukena di depan, nanti sujudnya di atas mukena. Nah itu tidak sah. Itu dihitung penghalang. Kecuali dilepaskan mukena taruh di tempat sujud, nah itu sah. Itu tidak apa-apa karena tidak dihitung pakaian ini, tidak dihitung pakaian kita. Nah, setiap yang kita pakai di pakaian kita dengan sholat, nah itu dihitung penghalang anggota-anggota yang wajib menyentuh dengan tempat sholat kita. Nah itu dia Ustaz. Tapi ketika sujud jangan juga digesek-gesek. Karena kan ada juga seperti itu, sengaja ditekannya sekuat mungkin, ditekan sekuat mungkin tempat sujud kemudian digesek-gesek supaya hitam dahinya. Untuk apa hitam dahinya? Supaya masuk dalam ayat Al-Quran. Orang-orang yang tanda bekas sujudnya, dan itu maksudnya dong. Masuk bekas sujud tidak mesti harus hitam dahi. Orang kalau dia sholat pasti nampak di wajahnya kelak di yaumil kiamat. Gimana nampaknya? Bercahaya semua anggota tubuhnya. Itu hadis Nabi. Setiap anggota yang berwudu yang dipakai pada saat wudu itu kelak dia yaumil bercahaya semua. Pada saat semuanya hitam, tapi orang yang berwudu bercahaya anggota wudunya, termasuk pahamnya Ibu ya? Cukup? Ada lagi pertanyaan? Nah, kita tutup majelis ilmu kita pada subuh hari ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa aqribna min ma'rifatil ilmi wa hasinna akhlaqana bil ilmi waj'alna mimma yasma'una al-qawla wa yattabi'una al-hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.